Jadi ya gimana? Kata kitabnya Robito Alawiyah, Alawi itu punya anak dua, satunya Salim, satunya Kholi Kosam. Kok di kitabnya Al-Jundi Ali ini punya punya ponakan atau anaknya Ali kok punya sepupu? Kan tidak mungkin. Makanya kata Imaduddin, oh ini berarti orangnya lain. Gitu ya. Jadi jangan berpikirnya begitu telaahnya Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Ini dari penyebutan nama juga lain. Satunya cuma disebut dengan apa tadi? Ali Ibnu Alawi, Ibnu Alawi, tapi di sini malah Ali Kholi Kosam. Kholi Kosam itu dari mana? Akhirnya dari Al-Jundi ya, itu kalau tambahannya. Tetapi spesifikasinya kok lain. Kata Al-Jundi, anaknya Ali itu punya sepupu, berarti Ali ini punya ponakan. Tapi kalau kita Robito Alawiyah tidak mungkin Ali Kosam ini punya ponakan. Kenapa? Karena saudaranya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini tentu kita masih pada statement yang sama, di mana mengkawal jawaban tentang tesis yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mengenai keabsahan nasab kalangan Bani Alawi atau yang kita kenal para habaib saat ini. Nah, yang mencengangkan bagi saya ketika saya menemukan beberapa video dari Gus Zaini, ya tentunya beliau tidak asing lagi di dunia YouTuber, di mana beliau adalah senior dan kita tahu kualitas kapasitas beliau tentang mengkaji kitab secara global dan tentu banyak pula sumber yang kita dapat. Beliau memecahkan, mencerahkan dari berbagai macam persoalan keagamaan dan langsung merujuk pada berbagai macam kitab. Nah, kembali lagi mencengangkan saya bahwasanya antara fase awal dan akhir langkah yang diambil oleh Kang Zaini atau Gus Zaini ini nampak berubah 90 derajat. Ya, mudah-mudahan beliau tentunya murni tidak-tidaknya hanya membuat sebuah segmen konten dan tidak langsung merujuk pada keabsahan, terlebih keabsahan itu masih janggal atau masih banyak keraguan di kalangan masyarakat umum. Di mana pertemuan ini yang mengherankan saya, ketelitian daripada Gus Zaini amat sangat luar biasa ketika beliau menelusuri sejarah demi sejarah dalam berbagai macam dan bisa memadukan antara kitab satu dan kitab yang lain, sehingga beliau bisa mencerna, menjabarkan, menerangkan secara detail tentang permasalahan apa yang terjadi pada saat ini, pada awalnya seperti itu. Nah, dan jawaban atau statement daripada Gus Zaini ini tentu beliau ketika mengunggah satu statement itu dengan rincian yang matang. Dan beliau sangat amat hati-hati ketika statement itu akan blunder kepada beliau. Oleh karena itu, tentu saya optimis ketika beliau ini betul-betul mengungkap sebuah fakta, ternyata sejarah per sejarah dari masa ke masa. Itu kalau diadakan penelitian-penelitian seperti ini, justru sebetulnya tidak akan banyak kerancuan-kerancuan yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, ya kemungkinan kalangan Alawi atau orang-orang yang berpihak kepada para habaib sekarang ini mengetahui tentang jejak rekod daripada Gus Zaini, maka berhasilan daripada kalangan yang Alawi untuk merekrut beliau, sehingga beliau tidak lagi setajam apa yang disampaikan oleh Gus Zaini pada awal fase ketika permasalahan ini muncul di permukaan. Ya, saya berharap mudah-mudahan Gus Zaini hanya sekedar konten dan tidak memfokuskan untuk meyakinkan masyarakat secara umum, di mana untuk mengaburkan atau bahkan menutup-nutupi suatu keabsahan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Sehingga sampai saat ini saya melihat masih konsisten ya Gus Zaini, dia tidak terlalu banyak, terlalu dalam membahas tentang keabsahan ini. Walaupun condong beliau 70% jadi seakan-akan berpihak pada kalangan Bani Alawi yang mereka klaim nasabnya tersambung bagi Rasulullah SAW. Tapi saya mengira dan menebak ya tidak semudah itu dan tidak semudah itu bagi seorang yang mempunyai tatanan sebuah keilmuan yang terstruktur dan kaidah yang mantap, sehingga tentu dalam hal itu prioritas dalam menentukan sesuatu itu harus dengan landasan yang mempunyai pendirian tentu. Jadi saya masih yakin itu. Oke, saudara-saudaraku, kita buka kembali apa statement sebetulnya yang dikatakan oleh Gus Zaini dan kita saksikan sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Dan tentunya bagi kawan-kawan silahkan berkomentar yang baik dan bijak tentunya sebelum kita mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini adalah perdebatan bagian terakhir yang belum selesai, yaitu tentang apakah benar Abdullah yang ada di dalam kitab As-Suluk yang ditulis oleh Imam Al-Jundi atau Al-Danadi itu sama dengan Ubaidillah yang merupakan sesepuh dari para habaib Ba'alawi. Nah, itu pertanyaannya. Karena kesimpulan terakhir Kiai Haji Imaduddin itu memang dalam kitab Al-Jundi ada nama Abdullah putra Ahmad Al-Muhajir, tetapi ternyata katanya orangnya berbeda. Nah, ini bagian yang paling sederhana dulu. Coba Anda perhatikan tulisan yang putih itu yang versi kitab Syamsul Dohirah, kitab rujukan Robito Alawiyah. Sementara yang tulisan kuning itu adalah yang versi kitab Al-Jundi. Nama ke atas dari Ahmad itu yaitu Isa bin Muhammad bin Ali dan sampai kepada Sayyidah Fatimah itu sama. Mulai berbeda adalah Ubaidillah. Di versi kitab Robito itu Ubaidillah, di versi kitab Al-Jundi Abdullah. Lalu di bawahnya di versi kitab rujukan Robito itu yang putih ya Alwi. Sementara yang Al-Jundi itu Jadid. Ada yang bilang juga Hadid. Lalu nomor 4 sama lagi Muhammad, nomor 5 sama lagi Ali, nomor 6 beda lagi. Yang versi Robito itu Alwi, yang versi kitab Al-Jundi itu Hadid. Jadi seolah-olah kalau Alwi itu mesti gantinya Hadid. Nah, kemudian ada Ali Kholi Kosam. Ya. Sementara di kitabnya Al-Jundi cukup dengan nama Ahmad. Kemudian di kitabnya versi yang Robito itu ada Muhammad Sohib Mirbat, di kitabnya Al-Jundi Muhammad saja. Bagian terakhir
Di kitabnya yang Rabithah Alawiyah itu Ali ya, walidu Faqih. Artinya ini ayahnya Faqih Al-Muqaddam. Berarti setelah Ali itu di bawahnya Faqih Al-Muqaddam ya. Sementara di sebelah namanya Abdul Hasan Ali, masih ada kemiripan. Kalau masalah beda-beda nama begini, mungkin masih ada kesamaan. Artinya bisa saja satu orang itu dikenal namanya disebut Ali, kadang ada yang menyebutnya Habib atau Jadid ya. Atau misalnya Abu Hasan itu kunyahnya, nama aslinya Ali ya. Biasa itu seperti itu ya. Anggap ini masih ya sama-sama kuat lah yang mengklaim Abdullah Ubaidillah ini sama-sama kuat ya. Karena versi turunannya kok mirip atau bahkan sama, cuman ada konversi yang konsisten kalau Ali itu gantinya jadi Habib. Ya mungkin memang Ali itu disebutnya juga Hadid atau bagaimana. Nah sementara teks Arab di bawahnya itu adalah Minhum Abdul Hasan, itu nama yang terakhir ya. Berarti kalau yang versi putih itu yang bapaknya Faqih Al-Muqaddam, Ali ya. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid atau bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai ke atasnya sampai kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian ada di situ juga dijelaskan bahwasanya Wa yuqafu bi Syarif Abdul Hadid. Nah, jadi Abdul Hasan Ali yang paling bawah ini dikenal di Yaman itu sebagai Syarif Abdul Hadid ya. Jadi di Yaman itu ada orang yang sudah dikenal sebagai Syarif, yaitu Syarif Abdul Hadid. Nah, siapa itu Syarif Abdul Hadid? Ialah Abu Hasan Ali ini, yang terakhir ini ya. Karena teksnya Al-Jundi ini menjelaskan nama yang terakhir ini, Abu Hasan ini ya. Lalu dari mana Abu Hasan itu ya? Indah Yaman asluhu min Hadramaut, berasal dari Hadramaut, min asyraf hunalika, dari para sada atau para syarif di sana. Jadi memang di sana itu di Hadramaut itu sudah ada sada ya, sada atau para asyraf, para sayyid ya, para habib ya. Yuqafuna bi Ali Abi Alawi, di mana mereka itu disebut dengan Ali Abi Alawi. Jadi ini kan kuat ya. Ya kalau masih sampai di sini sangat kokoh bahwasanya Ubaidillah ya Abdullah, karena di Yaman ternyata memang ini versi Al-Jundi ya. Sudah ada di Hadramaut itu sada atau asyraf Bani Abi Alawi ya. Bani ya Ali Abi Alawi ya. Jadi sudah ada marga Abi Alawi atau Ba Alawi, Abi atau Ba sama ya. Yaman itu katanya Ba. Kalau Arab kan Abi atau Abun, kalau Yaman Ba saja. Jadi sudah ada namanya Sadah Ba Alawi di Yaman gitu. Kemudian baiti salahin wa ibadatin ala tariq tasawuf ya, tempatnya orang soleh dan juga tempatnya beribadah dengan jalur tasawuf, itu yang kitab Al-Jundi ya. Jadi sampai di sini ini masih seolah-olah ya, atau masih boleh lah disebutkan ini sama. Ubaidillah adalah Abdullah. Sinergis dengan populernya ada Sadah Ba Alawi. Nah, begitu. Tetapi ketika di-compare atau ditelisik name by name ya, nama per nama, nanti justru muncul masalah di mana masalah itu dikonfirmasi oleh kitabnya Syamsul Dohiro. Artinya keterangan dalam Syamsul Dohiro, kitabnya punya Rabithah ini justru tidak sama tentang spesifikasi personal-personalnya itu dengan kitabnya Al-Jundi. Maksudnya tidak sama, itu aneh gitu, tidak sinkron. Ketika menjelaskan seseorang itu tidak sama gambarannya tentang keluarganya, tentang punya anak atau tidak punya anak, punya paman atau tidak punya paman, itu malah tidak sama bertentangan antara Al-Jundi ini dengan kitabnya Rabithah Alawiyah. Maka dari itulah Kiai Haji Imaduddin bersepupu ini lain orang. Nah, mari kita buktikan. Coba perhatikan yang saya kasih garis merah itu. Menurut versi kitab rujukan Rabithah Alawiyah namanya adalah Ali Khalid Qasim ya. Sementara yang versi kitabnya Al-Jundi namanya Ahmad. Apakah ini orang yang sama? Artinya, apakah Al-Jundi menyebut ada orang bernama Ali Khalid Qasim? Nah, itu pertanyaannya. Kata Habib Hanif, ya, Al-Jundi juga menyebut Ali Khalid Qasim. Ya. Tapi kata Kiai Ubaidillah, enggak, yang disebut oleh Al-Jundi lain orang. Nah, sekarang kita buktikan. Karena ini penting. Misalnya Al-Jundi benar-benar menyebut orang yang cocok dengan Ali Khalid Qasim, oh berarti semakin kuat bahwa ke atasnya itu benar semua. Berarti Ubaidillah benar. Nah, kan begitu. Kalau ternyata ini saja sudah bermasalah, sudah lain orang, berarti ke atasnya pun nanti akan lain. Nah, itu kira-kira ya. Saya mau bahasakan menjadi mudah. Sekarang mari kita perhatikan. Ini adalah tulisan Al-Jundi ketika menjelaskan salah satu dari orang yang termasuk Ba Alawi ya, termasuk kepada Syarif lah ya. Waminhum, dan sebagian dari Ba Alawi itu ya, atau dari golongan mereka Syarif itu, Aliyun Ibnu Ba Alawi ya. Jadi tulisannya itu Aliyun bin Ba Alawi. Karena kathirul ibadati Ali Mal-Qabli. Nah, sudah sampai di situ ya. Jadi ada orang bernama Ali Ibnu Abi Alawi. Nah, kata Habib Hanif itu adalah yang Ali Khalid Qasam. Ya. Kenapa begitu? Karena Ali di sini kan anaknya Alwi, jadi Ali bin Alwi. Nah, cuma Alwinya disebutnya Ba Alawi, Ali bin Ba Alawi. Seharusnya nggak usah pakai Ba, langsung Ali bin Alwi. Nah, Habib Hanif menganggap ini adalah Ali Khalid Qasam. Ya, bukan pendapatnya Habib Hanif, beliau juga punya rujukan, yaitu Ta'riful Al-Akhdan, ya, kitab ulama Imam Al-Akhdan yang ditahqiq oleh kalangan habaib dari Ba Alawi. Jadi memang ini ada yang mempertegas bahwa Ali yang disebut oleh Al-Jundi, yaitu Ali bin Ba Alawi, itu maksudnya adalah Ali Khalid Qasam, karena sama-sama anaknya Alwi. Ya, Alwi disebut Ba Alawi begitu. Kemudian kesamaan juga ya, dari spesifik bahwa ini cocok untuk disebut Ali Khalid Qasam adalah si Ali ini punya anak namanya Muhammad ya. Jadi kalau dibaca itu, nah ini ceritanya Ali ini orang yang kalau sholat itu, kalau tasyahud baca assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh itu selalu diulang-ulang. Ditanya kenapa diulang-ulang sampai dijawab oleh Rasulullah ya, kira-kira begitu ceritanya. Nah, kemudian di situ lalu ya, orang ini ya punya anak bernama Muhammad ya. Wali aliyin waladun ismuhu Muhammad Ibnu Salah ya. Ibnu Salah itu kunyahnya dia atau gelarnya ya, anak yang baik, anaknya orang baik atau gimana gitu ya. Jadi Ali ini punya anak namanya Muhammad. Nah, cocok kan? Ali Qasam di bawahnya Muhammad, cocok berarti masuk akal. Tapi ada bagian di situ ya, walahu, dan ya Ali ini ya Ibnu Amin punya apa? Ibnu Amin itu anaknya paman, punya sepupu ya. Ismuhu Ali bin Ba Alawi, namanya sama Ali bin Ba Alawi juga. Jadi di sini ada catatan tambahan ya, bahwasanya putra dari Ali Khalid Qasam yang bernama Muhammad itu ternyata punya sepupu. Ya, sepupunya bernama Ali Ba Alawi juga. Kalau putranya dari Khalid Qasam ini punya sepupu, otomatis Khalid Qasam ini punya saudara, kan gitu. Ya.
Kenapa? Karena tidak mungkin anaknya Kholi Qasam punya sepupu kalau bapaknya tidak punya saudara, kan begitu ya. Lalu bagaimana untuk memastikan apakah Kholi Qasam ini punya saudara atau tidak? Ya kita cari tahu. Bapaknya Kholi Qasam ya, yaitu Alwi itu punya anak berapa. Nah, ternyata ini yang fakta yang menariknya. Kita tampilkan teks dari kitab Samsud Dokhiro dari kitabnya rujukan Nabi Alawiyah sebagai berikut. Kita baca wali Alawiyin hadza ibnani. Alawi ini punya anak dua. Oh, masuk akal punya anak dua. Tapi kalau ditanya Salimun yang pertama bernama Salim, la aqibalahu tidak punya keturunan. Jadi anaknya cuma dua, satunya tidak punya keturunan. Ya. Wa Aliyun dan yang kedua ya Ali Kholi Qasam ini ya, al-ma'rufu bi Kholi Qasam yang dikenal dengan Kholi Qasam. Jadi ya gimana? Kata kitab Nawawi Alawiyah, Alawi itu punya anak dua, satunya Salim, satunya Kholi Qasam. Kok di kitabnya Al-Jundi Ali ini punya punya ponakan atau anaknya Ali kok punya sepupu? Kan tidak mungkin. Makanya kata Imam Imaduddin, oh ini berarti orangnya lain. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya begitu, telaahnya Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Ini dari penyebutan nama juga lain. Satunya cuma disebut dengan apa tadi? Ali Ibnu Alawi, Ibnu Alawi, tapi di sini malah Ali Kholi Qasam. Ya. Kholi Qasamnya itu dari mana? Tidak dikenal dari Al-Jundi ya. Itu kalau tambahannya. Tetapi spesifikasinya kok lain. Kata Al-Jundi, anaknya Ali itu punya sepupu, berarti Ali ini punya ponakan. Tapi kalau di kitab Nawawi Alawiyah tidak mungkin Ali Qasam ini punya ponakan. Kenapa? Karena saudaranya cuma satu, itu pun tidak punya keturunan. Nah, ini silahkan kamu yang pilih. Saya hanya ingin kamu itu paham apa yang diperdebatkan itu. Ini baru satu poin ya. Berarti kata siapa namanya? Kata Kiai Haji Imaduddin ini sudah keluarga yang lain, kata Kiai Imaduddin. Dalil yang lain, Ba'alawi yang lain, semua yang lain. Kenapa? Karena terbukti dari dalil-dalilnya itu beda-beda ya. Ini baru satu yang terbukti secara faktual. Perbedaan itu sangat krusial gitu ya. Kemudian masuk kepada bagian selanjutnya ya. Yang paling bawah yang putih itu ya, Faqih Al-Muqaddam putra dari Ali ya. Makanya Ali itu walidu Faqih Al-Muqaddam, orang tuanya Faqih Al-Muqaddam. Menurut Habib Hanif ya, mengutip kepada kitab referensi yang menjadi rujukan beliau. Jadi beliau juga punya rujukan ya, tetapi tidak setua kitabnya Al-Jundi ya. Rujukannya beliau ini Habib Hanif ini kitab abad ke-9 ya. Ada kitabnya itu. Bahwasanya Al-Jundi juga sudah menyebut Faqih Al-Muqaddam. Hanya saja dalam teksnya Al-Jundi ini ada yang terpotong. Mana terpotongnya? Ini bicara tentang Abu Marwan ya. Langsung lompat kepada setelah titik-titik itu terpotong ya. Wa kana sahiba musannafatin adidatin. Abu Marwan ini punya banyak kitab. Jadi ini nama orang terkenal sebagai ulama fikih. Dia punya banyak karangan. Nah, di situ terpotong. Lalu Habib Hanif menemukan keterangan di kitab karangan itu Fathul Zaman kalau tidak salah, karangannya Allah dan juga di titik-titik itu ada kalimat yang terpotong. Isinya adalah wabihi dan kepada Marwan itu tafaqqaha, belajar ilmu fikih lah. Siapa itu? Muhammad bin Ali bin Ba'alawi. Berarti contoh kan? Jadi Faqih Muqaddam itu nama aslinya Muhammad, putra dari Ali. Berarti Muhammad bin Ali Ba'alawi gelarnya ya. Jadi jelas katanya. Berarti Al-Jundi itu sudah menyebut ada nama Faqih Al-Muqaddam, walaupun menyebutnya dengan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, gitu katanya, kata Habib Hanif ketika menodorkan argumentasinya dengan kitab ujung ya. Lalu kemudian wahu awwaluman tasawwafa min baiti Alawi. Dan Faqih Al-Muqaddam ini atau nama yang hilang di titik-titik itu Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah orang yang pertama kali bertasawuf dari klan atau dari kelompok Ba'alawi. Jadi itu lanjutannya adalah Munyi Faqih Al-Muqaddam atau nama lainnya Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, gitu. Sekarang apakah benar seperti itu? Lagi-lagi ini bisa dibantah dengan menggunakan kitabnya Nawawi Alawiyah tadi. Coba perhatikan tadi kitabnya Al-Jundi itu titik-titiknya kan di situ seharusnya menyebut orang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi yang maksudnya adalah Faqih Al-Muqaddam. Tapi entah ada apa ternyata Al-Jundi tidak menyebut di situ atau mungkin teksnya hilang atau bagaimana. Tetapi yang jelas ada ulama lain yang mensarah ya, anggap yang melengkapi ternyata ada nama itu. Nah, sekarang kita buktikan ternyata di bagian lain Al-Jundi menyebut ada orang dari Ba'alawi ini bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, kita buktikan. Wa min baiti Abi Alawi, dan dari keluarga Abi Alawi ini qad taqaddama lahum ba'du dzikrin ya. Telah terlewat sebagian keluarga mereka yang sudah disebut ya. Ma'alikri Abi Jadidin ya, yaitu bersamaan ketika menjelaskan tentang Abu Jadid. Ma'awalidi Taiz, bersama orang-orang yang datang. Jadi Waridun itu memasuki ya daerah atau kota Taiz. Kemudian wahum baitu solahin, dan Ba'alawi itu adalah keluarga yang baik ya. Torikin wa nasabin, baik secara torikoh ya, torikohnya bagus, nasabnya juga bagus. Fihim jama'atu, di dalamnya itu banyak kelompok keluarganya ya, artinya banyak anggota keluarganya ya. Minhum, sebagian dari keluarganya Hasanun adalah orang bernama Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi Al-Jundi menyebut lagi nama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Cuma di sini disebut dari anaknya itu, yaitu Hasan. Jadi ada dari Ba'alawi itu orang bernama Hasan, di mana bapaknya Hasan ini adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau kita ingat tadi, Muhammad bin Ali Ba'alawi itu adalah Faqih Al-Muqaddam. Ya, kenapa? Karena di klaimnya Al-Jundi itu sudah menyebut Faqih Al-Muqaddam, hanya di kitabnya tersirat hilang, ada yang terpotong. Seharusnya di situ ada Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu Faqih Al-Muqaddam. Di sini ternyata mengulang menyebut lagi Muhammad bin Ali Ba'alawi, tetapi disebut dari anaknya yaitu Hasan. Lalu perhatikan spesifikasinya ini ya. Karena faqihan, Hasan itu adalah ahli fikih ya, yahfadzu al-wajiz. Berarti ini ya, menghafal kitab al-wajiz lil Ghazali itu ya, punya Imam Ghazali ya. Kemudian wa kana lahu ammun. Dan itu Ghaiban ya, itu maksudnya hafal tidak sabrian ya, Ghaiban ya. Wa kana lahu ammun, dan Hasan ini punya paman, ismuhu Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Namanya adalah Abdurrahman bin Ali Ba'alawi ya. Jadi Faqih Al-Muqaddam itu punya anak namanya Hasan. Hasan punya paman namanya Abdurrahman. Berarti pamannya Hasan itu adalah saudaranya Faqih Al-Muqaddam. Makanya sama, Faqih Al-Muqaddam namanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, paman dari anaknya Faqih Al-Muqaddam yaitu saudaranya Faqih Al-Muqaddamnya namanya Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Berarti Ali ini punya anak dua, yaitu Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Abdurrahman bin Ali Ba'alawi. Yang Muhammad bin Ali Ba'alawi itu yang disebut dengan Faqih Al-Muqaddam. Sekarang mari kita cek di kitab Samsud Dokhiro, apa benar bapaknya dari Faqih Al-Muqaddam itu punya anak dua? Nah, perhatikan ya. Ini dengan
kitab Syamsuddin halaman 77. Lahu ibnun wahidun. Ternyata Ali itu punya anak satu. Huwa, anaknya itu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad, yaitu Muhammad Syekh Imam Muhammad Asy-Syahir bil Faqih Al-Muqaddami radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan nama Faqih Al-Muqaddam. Jadi di sini menurut Ba'alawi itu Faqih Al-Muqaddam tidak punya saudara. Kok di sini Faqih Al-Muqaddamnya di Al-Jundi itu adalah malah punya anak namanya Hasan, dan Hasan itu punya paman namanya Abdurrahman, di mana Abdurrahman adalah saudaranya dari Muhammad bin Ali Ba'alawi, di mana berarti Ali itu punya anak Abdurrahman dan juga Muhammad. Ternyata kalau versi Syamsuddin malah Ali ini punya anak cuma Faqih Al-Muqaddam satu, yaitu Abdurrahman saja. Oh, berarti lain orang lagi. Itu maksudnya ya, maksudnya Imaduddin. Berarti ketika Al-Jundi menyebut nama Muhammad bin Ali Ba'alawi itu bukan Faqih Al-Muqaddam. Kenapa? Karena Muhammad bin Ali Ba'alawi yang disebut oleh Al-Jundi ternyata punya saudara bernama Abdurrahman. Kenapa disebut punya saudara? Karena ketika punya anak bernama Hasan, anaknya punya paman. Ya, kalau paman anak kita siapa kalau bukan saudara kita? Kan begitu. Kalau kita punya saudara berarti bapak kita punya anak lebih dari satu. Nah, ternyata Faqih Al-Muqaddam orang tuanya itu yaitu Ali punya anak ya dia saja sendiri 9. Oh, berarti tidak cocok. Kalau 3 tidak cocok ya, sudah 2 atau 3 tidak cocok, ya berarti anaknya juga mesti lain. Nah, itu kesimpulannya ya.